Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Fahri Ikhwanul Alifin, selaku dosen mata kuliah Logika Pemrograman. Perkenalkan, saya Nizar Wibowo dari kelas 1B dengan NPM 24106311400039. Dan rekan saya, Perkenalkan, saya Anindya Putrian dari kelas B dengan NPM 24106311400057. di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan akhir algoritma sistem pembuatan kartu kredit berbasis evaluasi kelayakan skor kredit dan penghasilan. Terdapat daftar isi untuk bab pertama pendahuluan, bab kedua algoritma, bab ketiga rancangan program, bab keempat hasil dan pembahasan, dan bab kelima penutup. Kita lanjut ke bab yang pertama. Bab 01 atau pendahuluan. Latar belakang. Di era digital, kebutuhan manusia terus meningkat, mencakup pangan, sandang, papan, hingga hiburan dan rekreasi. Untuk memenuhi kebutuhan ini, manusia memerlukan alat pembayaran untuk transaksi. Transaksi awalnya dilakukan dengan barter, lalu berkembang menjadi pembayaran tunai berupa kertas atau logam, dan hingga kini menjadi pembayaran elektronik. Salah satu bentuk pembayaran elektronik yang populer adalah kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran modern yang menggantikan uang tunai dengan fasilitas kredit. Menurut Sumarto, kartu kredit memungkinkan pengguna membayar tagihan dengan jumlah minimum, sedangkan sisa utang menjadi kewajiban yang harus dilunasi kepada bank. Proses mendapatkan kartu kredit melibatkan perjanjian antara pemohon dan bank. Kartu kredit diminati karena praktis, dapat digunakan di mana saja, dan memberikan fleksibilitas. Namun, pengajuannya memerlukan mekanisme penilaian kelayakan yang tepat, seperti evaluasi skor kredit dan penghasilan calon pemohon. Berdasarkan hal ini, maka penyusun akan mengembangkan sebuah algoritma sistem pembuatan kartu kredit berbasis evaluasi kelayakan skor kredit dan penghasilan, guna memberikan informasi dan mempermudah pengajuan kartu kredit secara lebih efektif dan transparan. Selanjutnya ialah tujuan. Adapun tujuan dalam pembuatan mekanisme algoritma sistem pembuatan kartu kredit berbasis evaluasi kelayakan skor kredit dan penghasilan sebagai berikut. Selanjutnya ialah manfaat. Adapun manfaat dari pembuatan mekanisme algoritma sistem pembuatan kartu kredit berbasis evaluasi kelayakan skor kredit dan penghasilan sebagai berikut. Yang pertama bagi masyarakat dan yang kedua bagi lembaga. Bab 2. Algoritma. Berikut ini adalah uraian dari algoritma. Yang pertama adalah cara perhitungan skor kredit. Berikut ini adalah cara perhitungan skor kredit. Setelah mengetahui cara perhitungan skor kredit, maka bisa kita simpulkan sebagai berikut ini. Selanjutnya, dalam menentukan batas limit kredit untuk kartu kredit, bank memiliki syarat dalam menentukan batas limit tersebut, yaitu dengan mengkaji berdasarkan dari penghasilan bulanan dan pekerjaan pemohon, dengan ketentuan sebagai berikut. Selanjutnya adalah rumus dalam menentukan limit dari kartu kredit dengan mengkaji penghasilan, yaitu sebagai berikut. Setelah mengetahui syarat-syarat di atas, maka bisa disimpulkan bahwa mekanisme algoritma sistem pembuatan kartu kredit berbasis evaluasi kelayakan kredit dan penghasilan adalah sebagai berikut ini. Berikut ini adalah beberapa studi kasus untuk sistem algoritma yang telah kami buat.
Selanjutnya ialah algoritma deskriptif. Setelah uraian algoritma yang ingin dikembangkan telah diketahui, berikut ini adalah algoritma deskriptif dari rangkaian algoritma tersebut. Baik, selanjutnya flowchart. Langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, start. Selanjutnya kita input pekerjaan. Tentukan apakah pekerjaan pemohon terinput. Lalu, baca penghasilan pemohon. Tentukan apakah penghasilan pemohon terinput. Lanjut, baca skor kredit pemohon. Tentukan apakah skor kredit pemohon terinput. Setelah seluruh data pemohon sudah terinput, selanjutnya adalah tahap pengajuan pemohonan kartu kredit. Tentukan pekerjaan pemohon secara spesifik untuk memilih bobot limit yang akan diberikan oleh bank. Jika pemohon seorang karyawan tetap, maka bobot limit akan diberikan sebesar 3 kali lipat dari penghasilan. Jika pemohon seorang karyawan kontrak, maka bobot limit akan diberikan sebesar 2 kali lipat dari penghasilan. Jika pemohon seorang freelance, maka bobot limit akan diberikan sebesar 2 kali lipat dari penghasilan. Jika pemohon seorang wirausaha, akan dipertanyakan terlebih dahulu kestabilan bisnis yang dijalani. Jika progres bisnis stabil selama 3 tahun, maka limit akan diberikan sebesar 4 kali lipat dari penghasilan. Jika tidak stabil, maka pengajuan pembuatan kartu kredit tidak disetujui. Selanjutnya, kita input penghasilan pemohon. Jika penghasilan pemohon kurang dari 3 juta, wajib mempunyai penghasilan tambahan. Jika tidak, maka pengajuan kartu kredit tidak disetujui. Jika penghasilan pemohon lebih dari sama dengan 3 juta, maka pemohon akan mendapatkan kartu kredit silver dengan range limit 5 juta sampai dengan 10 juta. Jika penghasilan pemohon lebih dari sama dengan 5 juta, maka pemohon akan mendapatkan kartu kredit gold dengan range limit 10 juta sampai dengan 40 juta. Jika penghasilan pemohon lebih dari sama dengan 180 juta, maka pemohon akan mendapatkan kartu kredit platinum dengan range limit 40 juta sampai dengan 1 miliar. Selanjutnya, kita input skor kredit pemohon. Jika skor kredit pemohon 300 sampai 579, maka masuk ke dalam kategori skor kredit buruk dan pengajuan pembuatan kartu kredit tidak disetujui. Jika skor kredit pemohon 580 sampai 669, maka masuk ke dalam kategori skor kredit FIRE dan pengajuan pembuatan kartu kredit disetujui. Jika skor kredit pemohon 670 sampai 739, maka masuk ke dalam kategori skor kredit baik dan pengajuan pembuatan kartu kredit disetujui. Jika skor kredit pemohon 740 sampai dengan 850, maka masuk ke dalam kategori skor kredit sangat bagus dan pengajuan pembuatan kartu kredit disetujui. Output selesai. Bab selanjutnya ialah bab 3, rancangan program. Berikut ini adalah kode program dari sistem algoritma yang telah kami buat. Selanjutnya ialah hubungan algoritma dan kode program. Berikut ini adalah penjelasan dari program-program yang telah dipaparkan. Yang pertama, pada bentuk berwarna ungu, menampilkan input data pemohon untuk pengajuan pembuatan kartu kredit, yaitu input berupa pekerjaan, penghasilan, dan skor kredit pemohon. Yang kedua, pada bentuk berwarna biru muda, merupakan proses awal untuk menentukan kategori pemohon dan status persetujuan, apakah pemohon disetujui atau tidak berdasarkan skor kredit yang terinput. Yang ketiga, pada bentuk berwarna hijau muda, merupakan proses untuk menentukan jenis kartu berdasarkan penghasilan pemohon, yang dimana nanti akan menghasilkan kategori pemohon sesuai dengan penghasilan yang diinput. Yang keempat, pada bentuk berwarna merah, merupakan proses perhitungan limit kartu kredit berdasarkan pekerjaan dan penghasilan yang diinput pemohon.
Setiap pekerjaan memiliki nilai yang berbeda, sehingga ada perbedaan setiap pekerjaannya. Semakin baik pekerjaan, maka bank akan semakin percaya, sehingga akan mendapatkan limit yang tinggi. Yang kelima, pada bentuk berwarna merah muda merupakan proses penentuan kategori skor dan persetujuan skor berdasarkan input data pemohon dan ketentuan yang dimiliki oleh pihak bank. Yang keenam, pada bentuk berwarna hijau merupakan proses penentuan persetujuan penghasilan pemohon, jenis kartu yang akan didapatkan sesuai dengan input data pemohon, dan range limit yang didapat oleh pemohon berdasarkan penghasilan dan skor kredit. Yang ketujuh, pada bentuk berwarna abu-abu merupakan proses penentuan limit kartu kredit berdasarkan pekerjaan dan penghasilan berdasarkan data pemohon. Yang ke-8, pada bentuk berwarna kuning merupakan output dari program algoritma dengan menyatakan disetujuinya pengajuan tersebut. Terdapat beberapa ketentuan kartu kredit yang didapat, yaitu kategori skor kredit, jenis kartu kredit, limit yang diberikan, range limit yang tersedia berdasarkan jenis kartu. Yang terakhir, pada bentuk berwarna orange merupakan output dari program algoritma dengan menyatakan tidak disetujuinya pengajuan tersebut. Baik, selanjutnya ke bahasa pemrograman. Kita praktekkan studi kasus yang pertama dengan bahasa pemrograman Python. Ya, di sini pemrograman yang sudah kami buat sesuai dengan yang sudah dicantumkan dalam PPT. Di sini kita tinggal input data pemohon saja. Nanti akan dibaca dan disesuaikan apakah permohonan disetujui atau tidak, sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Baik, kita coba untuk studi kasus yang pertama itu pekerjaannya karyawan tetap. Untuk penghasilan 3 juta. Untuk skor kreditnya 767. Setelah kita input, kita start. Control Enter. Oke, sudah dibaca. Nah, jadi ini hasil akhirnya. Dengan pekerjaan karyawan tetap, gaji 3 juta, dan skor kredit 767, pengajuan kartu kredit disetujui. Kategori skor kredit sangat bagus, jenis kartu silver, limit yang diberikan 9 juta, range limit yang tersedia berdasarkan jenis kartu yaitu 5 juta sampai 10 juta. Baik, kita lanjut ke percobaan yang kedua. Untuk percobaan yang kedua itu pekerjaan karyawan tetap, gaji 3 juta, skor kredit 434. Kita start. Oke, kita lihat ke bawah. Ya, di sini keterangan pengajuan kartu kredit tidak disetujui. Mengapa? Karena skor kredit yang dimiliki oleh pemohon itu 434. Di sini masuk ke dalam kategori buruh dan otomatis permohonan tidak disetujui. Baik, lanjut ke tadi kasus yang ketiga. Kita coba yang wirausaha. Pekerjaan wirausaha. Gajinya 180 juta. Skor kreditnya 848. Kita start. Oke, ke bawah. Ya, di sini hasil akhirnya pengajuan kartu kredit disetujui. Dengan pekerjaan wirausaha, gaji 180 juta, skor kredit 748, masuk ke dalam kategori sangat bagus. Jenis kartunya platinum, limit yang diberikan non. Bebas ya, karena gajinya sudah sangat maksimal sekali. Range limit yang tersedia berdasarkan jenis kartu itu 40 juta sampai dengan 1 miliar. Oke, sepertinya cukup.
presentasi laporan akhir dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.